Ini cara mute-nya gimana? Mulai. Oke, ini lagi ngetes live dari komputer, jadi gue pakai StreamYard. Dan enaknya pakai StreamYard itu gue bisa live bersamaan di Instagram dan di Facebook. Jadi ini fitur baru dari StreamYard-nya. Cumanya jeleknya itu kalau di live bersamaannya, komentar-komentar yang ada di Instagram itu nggak bisa nongol di studionya StreamYard. Jadi gue tetap mesti buka Instagramnya itu dari komputer kalau mau ngetik-ketik. Nah, ini jadi kalau dari tampilan komputer gue bisa ngelihat komen di Facebook sama komen di Instagram juga gitu sih. Cumanya jeleknya kalau di Instagram tampilannya tetap ini ya, apa namanya? Web apa? Horizontal, nggak bisa vertikal gitu. Terus ya kalau misalnya live dari komputer ya nggak bisa pakai filter macam-macam. Oke. Halo Anton. Nah, ini ada Anton. Ini Anton dari Facebook. Ini kalau gue tampilin komen nggak tahu ada di Instagram kelihatan apa kagak. Tapi ini keren juga sih kalau bisa live dari StreamYard. Jadi gue selama ini memang kalau live untuk bersamaan ya, jadi di StreamYard itu enaknya kan kenapa gue sampai subscribe StreamYard, itu gue bayar sekitar $20 sebulan. Ya, $240 setahun berarti sekitar 3 jutaan karena sekali live tuh bisa langsung nge-stream di Facebook, di Instagram, dan di YouTube. Jadi tuh enak banget gitu. Jadi kayak berbarengan. Terus juga komentarnya, kalau yang di studionya StreamYard itu gue bisa ngelihat langsung komen yang dari YouTube dan di Facebook. Tapi karena ini StreamYard baru banget ya, keluarin fitur untuk bisa sekaligus live di Instagram, yang di Instagram gue mesti buka Instagram desktop gitu ya, terus baru bisa lihat komennya dari sini. Ci, suaranya berubah jadi cowok, serius loh. Ini si Jo. Yang bener sih, emang suara gue kayak cowok ya? Ini gue lagi baca komentar di Instagram, ada yang bilang suara gue kayak cowok. Mamik, hai, makasih ya. Mursida, halo. Ya, sehat terus juga ya. Oke. Oh, berarti komentar yang gue tongolin di sini juga kelihatan di Instagram ya? Live Cici suaranya berubah jadi cowok. Serius ya? Perasaan gue nggak pakai settingan apa-apa, kok aneh sih? Serius suara gue berubah jadi cowok? Live yang di mana sih? Yang di Facebook atau yang di Instagram yang suaranya berubah jadi kayak cowok? Yang bener. Gimana cara ngerubah suaranya? Gue nggak ada rubah suara loh. Oke, yang nonton gue di Facebook, suara gue masih suara gue atau kayak cowok? Facebook aman sih cewek suaranya. Nah, emang yang di Instagram suaranya jadi kayak cowok? Yang di Instagram coba deh tulis komen deh, emang suara gue kayak cowok gitu? Soalnya ini si Sela barusan WA gue bilang suara gue kayak cowok di Instagram. Apaan sih? Facebook aman. Coba deh ada yang buka di Instagram deh. Akun gue di Instagram itu Kristinali 27. Emang suara gue kayak cowok? Gue nggak ngerti lah ini settingannya apa. Gue nggak ada ngeset settingan apa-apa dan gue juga nggak punya voice changer juga. Masih sama apa emang suara gue kayak cowok ya? Rese banget sih suara gue kayak. Ini Dwi Rizky dibohongi Ci, ada rese banget yang itu kan. Ampun dah. Oke, berhubung ini lagi ngetes live, gue cuma pengen ngetes share screen ya. Gue bisa share screen nggak? Gue mau share screen apaan ya? Gue juga bingung. Ini ngetes doang ya, ngetes gue share screen. Tunggu bentar, gue cari image dulu. Udah aman sekarang. Tadi kayak cowok, mungkin kayak relay kali ya, atau apa delay kali ya. Tadi ada yang komen tuh udah aman.
Stres gue kalau diulang suara gue kayak cowok. Internal. Coba gue share foto. Biaran mau share foto kok jadi kagok sih. Oke, coba ya. Coba gue mau iseng share doang ya. Ini cara share screen-nya gimana sih di sini? Oh. Present. Share screen. Window. Nah, ini coba gue share screen. Nah, kalau di Instagram kelihatan nggak ya? Ya, lagi ke share screen window-nya. Bentar, bisa deh harusnya gue bisa lihat. Kelihatan ya share screen ya? Oke, kelihatan ya. Berarti di Instagram, cuma jeleknya di Instagram itu ya again nggak bisa vertikal. Jadi ya kalau share screen segala macam ya namanya komputernya lebar. Jadi ya seperti itu sih. Dari Sika. Mau ada event apa, Ci? Nggak ada event apa-apa. Jadi ini gue live cuma beneran pure testing live dari komputer menggunakan StreamYard. Karena StreamYard lagi ada fitur baru. Dia bisa sekaligus live di Instagram bersamaan. Cuma ya jeleknya again kalau lo ngeliatnya di Instagram ya tampilannya masih horizontal ya nggak vertikal. Oke, ini berarti udah bisa. Iya, ini berarti gue bisa share screen ya, menyenangkan juga ya. Nih guys, jadi gue bentar lagi akan launching produk ini ya. Jadi itu satu set isinya pensil alis. Pensil alis tuh ada 2 warna. Jadi kan pensil alis tuh kenapa gue bikin 2 warna namanya bromade. Yang satunya rada muda, coklat muda ya. Ini bukan oranye kayak gini ya. Ini kan cuma biar ngebedain doang, tapi bagus banget pas di set di warna. Terus ujungnya lagi gelap, yang espresso, yang bawahnya lagi tuh ashy brown. Terus udah ada sikatnya, ada serutannya. Jadi tuh praktis banget. Udah gitu juga satu set sama lip tint dan lipstick. Nah, pokoknya macam-macam deh seperti itu. Oke, share screen-nya udah ngetesnya udah kelar. Spill kamera mix sama software live-nya, Ci. Kalau gue kamera, gue selalu pakai Logitech Brio. Tapi ini gue beli juga udah dari tahun 2018 yang 4K ya. Jadi mungkin sekarang udah ada yang lebih bagus, lebih update gitu ya. Terus kalau mic, gue pakai Elgato. Ini mic sebenarnya lumayan pricey juga dan ini hadiah ulang tahun sih waktu 2 tahun yang lalu dan kepake terus sampai sekarang karena dia noise cancellation-nya juga bagus. Sebenarnya kalau lu pakai mic selama ngomongnya deket gini sih dan lu indoor nggak usah yang gimana-gimana. Gue dulu pakai mic yang harganya 99.000 juga fine-fine aja. Terus kalau software live-nya itu lu cek ke StreamYard ya, gue ketikin susah ngetiknya gimana ya. StreamYard, YARD, StreamYard. Itu untuk aplikasi StreamYard-nya itu gue bayar yang basic annual fee-nya itu $240. Lo kalau kali 15.000 mungkin sekitar 3,5 juta lah ya setahun. Tapi itu karena memang kan dulu ya gue udah setahun terakhir memang udah jarang live. Jadi dengan bayar 3,5 juta itu kepake banget karena tuh sekali live tuh lo bisa langsung live di beberapa platform sekaligus. Bisa di YouTube, bisa di Facebook, bisa di Instagram. Terus ada beberapa destination lain, cumanya kan gue nggak ada account di sana, jadi gue nggak pernah live di sana juga gitu loh. Dah, terus. Oke. Udah mandi belum, Ci? Belum. Gue mandi 2 hari sekali, 3 hari sekali lah. Oke, coba ya. Sekarang gue cek yang di Instagram lagi. Rina Binawan, nge-lag Ci suaranya di Instagram. Oke, Sukma suaranya ngebas gede jadi mirip lagi. Ninulina, enggak Ci suaranya enggak kapan-apa cuma kayak jadi mirip Lucinta Luna, rese banget sih. Terus, oke. Dari tadi fokus sama rambut belakang. Ini gue di konde doang sih. Ini gue lagi baca komen yang di Instagram ya. Kayaknya jaringan Ci makanya suaranya gitu. Oke.
Mukanya mirip cowok. Emang gue sebenarnya mukanya itu androgini sih bahasa kerennya ya. Mukanya mirip cowok. Jadi muka gue tuh bisa dibilang bukan tipikal feminin yang kecil-kecil gitu. Oke, oke. Sepertinya mic-nya kejauhan, ngebas mirip Aki, tapi kalau deket mic-nya jelas. Ini seru juga ya bisa live barengan gini. Enggak sih, gue lagi nggak ada mau sharing apa-apa, Indi. Kecuali kalau misalnya ada yang nanya, boleh lah beberapa topik mungkin bisa gue bahas. Oke. Ini dari Agam. Mandi 3 hari sekali, bagaimana rasanya Mbak? Kondenya bikin salfok. Ini sebenarnya bukan konde gimana sih, lu tau kan yang rambut yang apa digulung-gulung gitu tuh yang pakai magic hair apa sih yang digulung-gulung terus tinggal dicepol doang. Ya, biar rapi aja sih, lagi pengen aja. Terus Itang Cahyana yang Cici sampaikan benar-benar merubah kehidupan saya menjadi lebih baik. Thank you Cici, tolong sering bahas Loa ya Ci. Oh, thank you, seneng denger ya. Ci, kapan open Q&A dari Sika Yulia? Ya udahlah, kalau mau nanya boleh lah, nanya apa aja terserah. Ini beneran literally nggak ada topik karena gue cuma lagi ngetes live di Instagram sama di Facebook aja. Cuma sayangnya kalau dari komputer ya nggak bisa pakai filter ya. Dulu tuh ada yang namanya Snapcam kan. Cuma sekarang tunggu, Snapcam gue masih ada nggak sih? Iya, Snapcam sejak Januari 2023 tuh udah nggak ada lagi. Jadi lu nggak bisa pakai filter aneh-aneh di komputer, kesel ya. Padahal tuh dulu gue seneng banget live tuh pakai wajahnya kentang, kayak gitu. Oke. Coba dibuka Ci rambutnya jadinya gimana? Ah nggak mau ribet gue udah rapi-rapi terus dibuka, ogah. Si Cici kok makin jadi ganteng. Ini mungkin karena rambutnya di skin kali ya. Ini kan udah tumbuh tuh. Kadang kalau jadi ini gue tiap 2 minggu selalu di skin rambutnya. 2 minggu sampai 3 minggu lah pakai cukuran ketek gitu sih. cukuran biasa lah. Kayak gitu kan. Jadi sampai tipis. Tapi ini karena udah 2 minggu jadi udah lebih gelap tuh. Gitu biar nggak panas. Oke. Terus ada lagi nggak? Cici rekomendasiin buku bisnis yang bagus dong. Di belakang gue banyak banget buku-buku ya. Kalau gue sekarang lagi mempelajari, bukan lagi belajar sih, gue lagi demen nontonin di YouTube ya, yang ngebahas gaya hidup stoic, bahasa Inggrisnya tuh STOIC. Tapi tuh stoic itu kalau diterjemahin ke bahasa Indonesia secara bebas tuh belajar ilmu tabah gitu loh. Tabah terhadap hidup gitu, dan gimana hidup tuh kita yang kontrol gitu kan. Jadi kita nggak terlalu concern untuk impress other people kayak gitu. Jadi gimana hidup tuh slow aja, be authentic kayak gitu. Keren sih itu yang sedikit merubah, bukan sedikit merubah sih, sedikit impactful lah ke ngebenerin beberapa mindset kayak gitu. Cici, kapan Fondi Saset Shade Neutral ready? Oke, BTW mungkin sebenarnya kayaknya banyak juga yang nggak tahu ya kalau gue itu adalah brand owner dari Lume Colors dan Lume, karena memang hampir jarang banget gue posting soal produk-produk gue di Instagram ataupun di Facebook ya. Jadi kalau yang foundation Saset Shade Neutral itu masih lagi ongoing dan baru akan ready-nya itu April, karena ya sekitar mid April lah ya. Jadi bisa jadi mungkin pas udah lebarannya udah mulai baru datang gitu loh. Ya karena memang ya seperti itu. Oke, ada yang nanya nih ya. Cici mau nanya, kira-kira untuk awal memulai bisnis kita harus gimana ya untuk pemula? Memulai bisnis itu biasanya orang terinspirasi memulai bisnis kalau dia sudah banyak apa ya? Salah ngomong gua. Kita tuh biasanya tergerak untuk mulai bisnis karena terinspirasi oleh sesuatu yang kayaknya gue bisa nih bikin kayak gitu. Kayaknya kalau bikin ini gue ada nih modalnya, something like that lah. Jadi untuk memulai bisnis itu menurut gue kalau misalnya lo belum ada gambaran, lo mulai dari yang lo suka dulu aja. Nah sebenarnya kalau misalnya lo udah ada gambaran pengen ngapain, contoh misalnya gue pengen jadi pengusaha skincare atau pengusaha kosmetik. Nah
Gimana sih langkah-langkah untuk meminimalkan resikonya? Kalau gua mungkin akan kerja dulu ke orang yang bergerak di bidang tersebut gitu loh, atau ke perusahaan yang bergerak di bidang tersebut. Jadi gue bisa ngerti alurnya, segala macam, cara organisasinya, cara tim gudangnya kayak gimana, gitu. Kalau misalnya sampai amit-amit nggak punya mentor atau nggak punya teman yang buat berbagi gitu. Jadi setidaknya ada gambaran. Atau kayak misalnya kalau gue pengen bikin restoran Jepang misalnya, ini ngarang aja ya. Bisa jadi gue akan kerja di sebuah restoran Jepang. Jadi gue benar-benar belajar dulu prosesnya. Itu untuk mengetahui apakah gue emang bakalan passion nggak di sana. Tapi kalau lebih ke arah bisnis atau dagang, itu selalu susunannya gue akan misalnya gue pengen jualan skincare misalnya. Gue akan coba dulu jadi reseller sebuah brand skincare. Jadi dari situ gue udah tahu kalau reseller, bahkan sebisa mungkin jadi dropshipper dulu yang nggak harus nyetok. Mungkin marginnya nggak gitu gede, tapi minimal gue jadi belajar, oh ternyata jualan skincare kayak gini ya, oh ternyata customer nanyanya kayak gini ya, oh kayaknya gue nyaman nih meladeni pertanyaan-pertanyaan customer yang seperti ini, kayaknya gue bisa nih, dan kayaknya gue tiap kali jualan skincare closingnya cepet nih kayak gitu. Nah, nanti dari situ kan pelan-pelan udah dapat customer makin banyak, barulah lu mulai nyetok. Mulai nyetok kan bisa diskonnya lebih gede. Nanti dari udah mulai jadi stokis, jadi awal dari dropshipper, lanjut ke stokis, terus bisa lagi lanjut ke pemilik brand gitu. Ya nggak sih? Pemilik brand kalau awalnya nyetok seminggu habis kan minimal lu udah tahu gambarannya, oh ternyata kalau gua pesen ke pabrik minimum 1000 pieces, itu bisa habis dalam waktu 3 bulan misalnya, atau 6 bulan misalnya. Sekarang banyak kok pabrik-pabrik kosmetik seperti kayak kalau yang MOQ-nya kecil ya, ada Nose, ada Cosmar, ada pabrik apa lagi ya? Kalau Lume Colors itu kan bikinnya di Naye ya. Naye itu MOQ-nya lumayan gede, 12.000 piece per warna. Jadi, tapi kalau yang MOQ-nya kecil-kecil tuh banyak lah udah pabrik-pabrik zaman sekarang. Terus ada juga pabrik yang bagus dibikin kosmetik, ada yang bagus di skincare, kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk memulai bisnis bukan hanya sebatas gue punya duit modalnya nih, tapi lu juga mesti mikirin distribution channel-nya, mesti tahu marginnya. Jadi banyak sekali kesalahan orang-orang itu ketika mau jualan, ini gue melebar ke dagang gitu ya. Mereka itu cuma taunya, gue kayaknya pengen bikin, nih contoh ya, kayaknya gue pengen bikin sunscreen nih, sunscreen lagi happening misalnya. Tapi mereka itu patokannya justru ketika nanya pabrik, terus pabrik bilang, oke, ini HPP-nya, ternyata HPP-nya udah harganya 50.000 misalnya. HPP-nya tuh maksudnya harga modal untuk bikin formula berikut botol, berikut kardusnya tuh 50.000 per biji dengan pemesanan misalnya minimalnya 5.000 piece. Terus pas udah dapat harga 50.000, lu mulai bingung karena lu pas cek di pasaran di marketplace harga-harga sunscreen kok udah yang 90.000 atau yang 80.000 atau bahkan ada juga yang 39.000. Ini gue jual 50.000, harga modalnya mau gue jual berapa? Jadi kalau misalnya ujung-ujungnya lu nanti mau bisnisnya berjualan produk, ada baiknya lu melakukan reverse engineering. Jadi bukan pas tahu harga modalnya baru lu mikir nanti gue jual berapa, tapi lu mesti lihat dulu, lu mesti research dulu di marketplace atau di toko-toko lain yang lagi happening itu rata-rata jual di harga berapa yang bisa penjualannya 1.000 pieces per bulan. Ada nggak yang dijual misalnya sunscreen dijual di harga 150.000, penjualannya bisa 1.000 pieces per bulan? Ternyata nggak ada misalnya. Rata-rata dijualnya di bawah 100.000. Nah, barulah dari situ lu cek, lu beli beberapa sampel dan lu coba yang mana yang lu suka. Terus lu tinggal ke pabrik, gue pengen bikin yang mirip kayak gini misalnya. Nah, jadi kan nanti dari pabrik misalnya lu kasih dia sunscreen yang harganya 79.000 misalnya ya. Terus pabrik balik ke lu, nih harga modalnya ternyata di angka 40.000. Lu kira-kira rela nggak harga modal 40.000 tapi nanti lu jual 79 misalnya? Karena again, lu kan mesti mikirin lagi budget marketingnya, belum lagi potongan dari marketplace 11% lah, belum lagi kalau lu bikin ke reselleran atau kemitraan, harganya masuk apa kagak. Nah, nanti dari situ mulailah lu bisa nego lagi ke pabrik. Kalau gue kan mau jual di angka 79 nih misalnya, atau mau jual di 75. Ini gimana biar gue bisa dapat harga modal ini di harga 25.000. Bisa jadi nanti pabrik akan bilang, oh lu mesti pesennya 100.000 piece, baru gue kasih lu harga 25.000. Atau mungkin klaim-klaimnya ada yang dikurangin, kayak gitu. Ya jadi again, rata-rata kesalahan orang yang pada bikin produk itu
taunya cuma bikin terus baru mikir harga jualnya berapa. Padahal harusnya kebalik ya. Harusnya lu cek dulu harga jualnya tuh di pasaran berapa. Kira-kira lu mau jual di harga berapa, baru lu tanya ke pabrik. Gua punya budget kalau gua mau jual di 75, budget gua mentok di angka 30.000 udah berikut packaging, udah berikut tax. Kayak gitu ya. Gitu sih. Jadi panjang ya, gue tiap kali jawab pertanyaan orang tuh terlalu detail ya. Oke. Oke. Cici, skincare-nya Lume ada untuk akne? Ada dong. Wah, itu akne spot gue juara sih, itu laris banget. Ada, jadi cari aja akne, aduh kok gue jadi lupa namanya. Acne treatment gel Lume. Ya. Itu bener-bener kalau dipakai malam, besok tuh jerawat yang aktifnya tuh langsung kering. Itu udah testimonial banyak banget lah, makanya cepet banget habis. Terus oke, ada pertanyaan lagi ya, kain spray meteran Desi. Cici, bagaimana mengembangkan bisnis yang awalnya dari hobi terus kadang kitanya lagi nggak mood? Kalau kitanya lagi nggak mood, sebenarnya gini ya, segala sesuatu hobi yang ujung-ujungnya akhirnya jadi duit sehingga jadi rutinitas, itu ujung-ujungnya memang akhirnya bisa jadi pasti bikin nggak mood. Makanya dulu kan gue kalau tiap kali misal jalan-jalan sampai ke luar negeri gitu ya, gue kan orangnya yang namanya pedagang ya nggak mau rugi kan. Pasti gue buka just tip tuh, biar setidaknya balik modal. Tapi ujung-ujungnya gue nggak enjoy akhirnya liburan di sana gitu loh. Akhirnya gue malah fokusnya beli ini. Tapi kalau misalnya kitanya lagi nggak mood, gimana membangkitkan mood? Aduh, itu juga bingung juga sih sebenarnya. Kalau bisnis masalahnya kalau lo udah lagi nggak mood itu, lo mau cuti, ada yang ngegantiin nggak? Ada yang ngejalanin nggak gitu. Tapi gue biasanya kalau nggak mood atau lagi bener-bener suntuk banget, biasanya ya gue ya banyakin inilah video call, atau gue kan orangnya jarang keluar rumah ya, jadi gue pasti video call sama temen gue yang gue tahu orangnya tuh selalu energinya up gitu loh, atau yang menginspirasi lah, atau yang misalnya teman-teman pengusaha yang lain, kadang gue nanya, ada update apa, bagi ilmu dong, kayak gitu-gitu loh. Sekarang kalau marketing kayak gini gimana sih, kayak gitu-gitu. Jadi setidaknya tuh kadang tuh kita nggak mood karena kita lagi tidak terinspirasi gitu. Jadi lakukanlah hal-hal yang membuat kita terinspirasi, atau yang membuat kita tuh kayak semangat. Bahkan simple things tuh ya, gue kalau pagi kalau lagi pengen moodnya enak, gue sering nontonin American Got Talent yang Golden Buzzer. Jadi tuh walaupun itu gue dulu udah pernah nonton, tapi tiap kali nonton itu tuh kayak terharunya, kayak pas lagi orangnya dapat Golden Buzzer, terus lagunya juga, wah itu kayak ikutan senang, ikutan happy, itu bener-bener bikin mood tuh naik banget lah. Oke, gitu ya. Jadi terus ada lagi cara lain ketika nggak mood, ingatlah cicilan. Dan yang pasti sebenarnya kalau jawaban in generiknya itu ya, ketika kita lagi nggak mood, sebenarnya kita harus tahu faktor why-nya tuh apa. Gitu. Faktor why kita buka bisnis ini. Kadang kita tuh cuma mikir, enggak lah gue lagi nggak pengen ngapa-ngapain, atau gue lagi nggak pengen sesuatu. Misalnya ada orang yang udah senang hidupnya, udah cukup gitu loh. Tapi kadang kan bisa melebar, tapi gue pengen deh kalau one day gue pengen ajak nyokap gue jalan-jalan ke Jepang misalnya, kayak gitu ya. Jadi tuh ada pemicunya gitu loh. Jadi ketika ada something yang lagi mau diraih, kayak misalnya apa ya, kalau kayak gue kan memang demen traveling juga sebenarnya, tapi kan karena kesibukan paling gue traveling setahun 2 kali, antara liburan anak sekolah di bulan Juni atau nggak Desember. Nah jadi misalnya sekarang udah bulan Januari nih, gue udah plan nih nanti gue liburan Juni kemana ya. Nah jadi tuh ada interest gitu, karena gue orangnya secara Steven kan sensing extrovert, gue Stevennya ya. Sensing extrovert itu adalah orang yang terpacu semangatnya karena ada reward. Ada reward. Jadi ketika gue lagi nggak mood, terus gue kan Juni kan gue mau ke sana nih, misalnya ke Jepang aja, ini contoh doang ya. Waduh, di Jepang lagi ada makanan ini, ada hotel lucu. Terus kan mulai ngitung budget tuh. Nah kalau gue otaknya tuh mikirnya gini, gimana ya misalnya budget ke Jepang buat misalnya gue mau ngajak nyokap gue mau ngajak ipar gue gitu, gue mau bikin, gue seneng lah kalau ngeliat orang lain tuh seneng gitu loh. Ternyata hotelnya jadi membengkak kan karena mesti pesan berapa kamar. Nah kalau gue biasanya tuh kalau untuk sesuatu yang luxury gitu ya, menurut gue jalan-jalan ke luar negeri itu sesuatu yang luxury ya, itu jangan sampai ngambil pendapatan dari bisnis gue, dalam arti tuh
pendapatan yang rata-rata. Jadi gue mesti bisa, misalnya omset, misalnya setiap bulan 100% lah nilainya. Untuk bisa membiayai ini dalam 6 bulan, gue mesti naikin jadi 110%. Nah, gimana ya? Itu yang bikin gue semangat. Jadi ketika gue ada gambaran, aduh gue padahal pengen nginep di hotel itu, cuma kok kalau pesan langsung 3 kamar buat 6 orang kok kayaknya rada mahal ya. Gimana ya biar gue nggak pelit gitu loh, nggak ngerasa aduh sayangnya duitnya ya. Ya udah, jadi gue jadi semangat di bisnisnya lagi. Jadi lu mesti cari triggernya lah, apa yang bikin lu mood gitu. Oke. Terus ketika nggak mood, ingatlah jalan-jalan itu butuh duit, bener banget. Oke, di Instagram ada yang mau nanya nggak? Dari Arum Amalia 21, Cici masih bingung menentukan target market. Cara narik mereka itu bagaimana? Menarik target market, berarti produknya udah ada ya. Sekarang gini, paling gampang menentukan target market itu sebenarnya tuh ada cara simpel sih. Jadi kayak contoh gini lah. Produk elu, seandainya produk elu itu jadi orang, itu orang yang kayak gimana? Kayak misalnya contoh Lume nih ya, Lume Colors gue. Lume Colors itu kan packagingnya rata-rata ada rose gold kayak gitu kan. Ada elegannya, ada mewahnya lah. Nah itu gue ngebayangin kalau itu jadi orang, itu tuh adalah cewek usia sekitar 25 sampai 35-an gitu ya. Terus dia tuh selalu rapi terus selalu kayak tertata gitu. Apa ya, poise, terus jalannya juga anggun gitu kan. Tapi karena dia juga adalah wanita aktif, dia maunya praktis. Jadi gue tuh ngebayangin yang, jadi ketika itu produk jadi orang, itulah yang sebenarnya menurut gue bisa jadi patokan untuk menjadi target marketnya lo. Gitu. Ya itu kalau cara menentukan target market. Beda lagi kalau lo jualan produk anak-anak. Kalau produk anak-anak yang beli siapa? Maminya. Jadi ya lo gimana bikin konten itu atau posting tuh adalah ibu-ibu bakalan seneng gak kalau anaknya kayak gini-gini. Jadi lebih ceritanya fokusnya ngomongnya ke maminya, bukan ke anaknya. Karena anaknya misalnya baru umur 3 tahun belum mainan Instagram atau belum mainan Facebook gitu. Oke, terus ada lagi nggak yang tanya di Instagram? Yang di Instagram komentarnya nggak bisa gue masukin ke ini ya, studio. Sri Sukma, Cici buka kelas online dong, Ci. Gue kayaknya nggak pernah, gue dulu pernah sih punya workshop, tapi workshop bikin video, itu lucu-lucuan banget. Tapi gue nggak pernah bikin workshop kelas bisnis ya. Kenapa? Ya, nggak aja. Gue itu bisa dibilang orangnya gimana ya, gue tuh bisa dibilang punya kekurangan. Kekurangan gue itu gue orangnya mut-mutan. Dan kekurangan gue juga yang gue akui ya, gue tuh kalau di challenge semangat. Misalnya lu kalau misalnya contoh nih waktu TikTok nih ya, misalnya waktu itu kan waktu zaman TikTok dulu, bisa nggak ya gue mencapai 100.000 follower di TikTok dalam waktu 2 minggu gitu. Ke challenge tuh gue. Tapi begitu udah nyampe 100.000 dalam waktu itu 10 hari kalau nggak salah, nggak nyampe 2 minggu, udah tuh, terus ngapain lagi ya? Udah males gitu. dan ya ya seperti itulah. Jadi ya kalau gue sendiri prinsip gue hidup itu hanya sekali. Jadi gue lebih banyak melakukan things yang memang gue suka, menjadi apa adanya aja sih, bukan sesuatu yang kayak ngoyo ngejar something yang akhirnya ujung-ujungnya gue jadi nggak enjoy lagi gitu loh. Jadi gue selalu menjaga gimana biar hidup itu di dalam hidup gue tuh gue bisa memiliki opsi untuk melakukan hanya yang gue suka. Itu sih. Jadi ya kayak contoh sekarang YouTube gue udah vakum 2 tahun dan memang sih gue ada kemarin ngomong, oke nanti gue akan mulai November, akan gue mulai Agustus misalnya. Tapi begitu ngelihat algoritma YouTube udah berubah, di mana gue mesti banyak posting video pendek dulu. Udah bikin video pendeknya akhirnya surut tuh gue. Apalagi di YouTube itu cuma bisa mentok 1 menit bikin video pendek kan. Karena itu buat memanaskan algoritma YouTube lagi sebelum gue posting yang video yang podcast kayak gitu loh. Akhirnya gue mulai mundur teratur lagi gitu. Padahal udah ada beberapa list narasumber tuh yang mau gue interview.
Seperti itulah. Jadi ya seperti itulah. Oke. Udah ya, kayaknya nih cuma testing aja kan, kecuali ada yang mau nanya lagi, silahkan. Gila ya testing doang, gue bisa sampai jawab 3 pertanyaan. Oke, terus ada yang lagi nggak sih yang nanya? Krisnata IDC rekomendasi mentor buat optimasi akun sosmed organik dong. Ini yang Krisnata nanya dari Instagram. Mentor buat optimasi akun sosmed organik itu sekarang menurut gue ya, kalau sosmed kan bisa dibilang Instagram lebih hot lah daripada Facebook ya. Yang bagus tuh Victoria Wong, Nico Julius ya. Kalau Victoria Wong bahkan gue sampai beli kelasnya dia loh. Gue sampai beli kelasnya Sika ya, kalau nggak salah SYCA ya. Karena dia update terus, dan itu gue beli biar anak konten, kan gue banyak anak magang ya, yang setiap bulan tuh gue ada anak magang 6-10 orang selama 3 bulan, jadi tiap bulan kan rekrut terus. Jadi kan mereka kan juga mesti terstruktur gitu loh pembelajaran bikin konten, sosial media. Iyalah ibaratnya lu magang di sini kan lu pasti pengen karena ingin belajar dong. Jadi gue banyak ngambil beberapa course biar ada terstruktur, jadi mulai diajarin bikin content planner, terus cara ngomong di depan kamera seperti gimana, terus juga gimana bikin postingan yang menarik kayak gitu. Itu sih. Tapi kalau dari sisi gue, karena gue itu memarketingkan produk-produk jualan gue itu bukan dari organik, tapi lebih dari ads berbayar. Jadi ya Instagram gue gitu doang. Terus juga Instagramnya apa, produk-produk gue ya gitu aja gitu loh, nggak sampai yang bikin kontennya gimana-gimana. Karena gue lebih fokus bikin konten yang untuk diiklankan seperti itu. Aji Pratama, Cici apakah Facebook Ads masih relevan di 2024 ini? Ya masih lah. Perkara nanti harganya makin mahal atau enggak tahu. Yang pasti 2023 versus 2022 itu kenaikan biaya iklan Facebook itu lumayan, kalau nggak salah sampai 20%. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah berarti benar ya. Ya gitulah. Jadi antara ya, biaya iklannya makin mahal atau persaingannya makin gimana. Tapi possible juga, kan sekarang udah ada platform baru ya maksudnya bisa juga ngiklan di platform TikTok dan sebagainya ya. Banyak lah opsi-opsinya gitu ya. Dan yang pasti sih sekarang live streaming itu udah is a must ya. Live streaming maksudnya live streaming jualan produk gitu ya, yang kayak gitu-gitu. Makanya kalau kalian sebagai dropshipper terus ngeluh kok penjualan nggak ada, ya ketika disuruh live stream tiap hari aja nggak mau gitu loh ya. Lu nggak akan bisa mendapatkan perubahan hasil jika lu sendiri masih melakukan cara yang sama. Itu ya nggak sih? Kayak gitu. Ini ada Nuraji Wiwoho, ini teman SMP gue ini. Aji, lu lanjut terus gue mau ngomongin apa, Ji? Oke. Dari Instagram ada yang mau nanya nggak sih? Bentar, Instagram gue kelas online LOAC, aduh janganlah. Ini ada dari Instagram Viha Tama. Cici, cara menemukan nama brand yang baik seperti apa, Ci? Nama brand, kalau gue kan Buddhis ya, gue Buddhis, jadi gue selalu dianjurkan oleh suhu wihara gue, kalau nyari nama merek itu yang artinya bagus, yang artinya cahaya, yang artinya kemilau. Makanya kenapa produk kosmetik dan skincare gue itu namanya Lume. Lume kan dari lumens kan. Lumens kan cahaya. Lume Colors, Lume kayak gitu loh. Terus usahakan juga penulisannya itu tuh yang nggak bikin bingung. Jangan ada double kata. Kan contoh nih kayak penulisan brand-brand di mall tuh Zara. Nggak ada double. Maksudnya dia nulisnya Z-A-R-A bukan Z-A-R-R-A, ya nggak sih? Dan gue menghindari kalimat-kalimat kayak kata-kata kayak misalnya contoh butik. Butik itu ada orang nulisnya B-U-T-I-K, ada lagi yang nulisnya B-O-U-T-I-Q-U-E. Aduh, itu ribet tuh. Nah itu, jadi nama-nama brand apa yang diucapkan adalah apa yang ditulis. Gitu sih, kayak kalau lu perhatikan kan Zara, Lazada, terus apa lagi ya, Tokopedia, itu semua tuh nggak ada yang double huruf di tengah-tengahnya gitu kan, nggak ada yang double huruf berdempetan. Kecuali Shopee ya, Shopee E-nya 2 kayak gitu kan, ya nggak sih? Ya tapi ya gitulah. Jadi nama brand yang baik itu setidaknya yang artinya baik lah, yang artinya baik.
Terus sebisa mungkin kalau bikin brand, lu cek juga website. Misalnya brand lu terdiri dari 5 huruf nih. Jangan-jangan udah ada yang punya .com-nya, jangan sampai orang nyasar ke sono gitu. Gitu sih ya. Ya kayak gitulah. Jadi banyak yang perlu dipelajari, dan sebelum menentukan nama brand juga cek apakah sudah ada orang yang punya hak cipta atas nama merek tersebut. Jangan sampai nanti lu udah bikin, kasih nama merek, terus pas udah jualan, tau-tau ada yang nuntut. Itu merek gua jualannya offline, lu jualannya online, tapi kita sama-sama jualan produk kopi misalnya. Wah itu sayang, akhirnya ujung-ujungnya lu mesti ngulang dari awal lagi. Jadi yang tadi seperti itu ya, lu mesti cek haki, terus kalau bisa jangan double huruf, terus artinya bagus ya. Kalau suhu wihara gua ya bilangnya yang kalau bisa artinya cahaya. Ya, jadi terserah lu mau cari bahasa Prancis, Itali, Arab, atau apalah yang artinya cahaya, terserah. Terus apa lagi tadi tuh? Cek juga apakah websitenya masih available atau enggak. Kalau website itu kalau .com-nya udah diambil, setidaknya yang .co.id-nya udah ada yang punya atau belum, atau .id-nya udah ada yang punya atau belum ya. Terus apakah nama akun tersebut, nama brand tersebut di Instagram udah ada yang punya belum akunnya. Jangan sampai lu yang capek-capek ngeviralin, tahu-tahu orang malah follow-nya akun orang gitu kan, kayak gitu. Oke, gitu ya. Tadi pertanyaannya siapa tuh? Tadi ya pertanyaannya Vita Tama ya. Dia tadi menanyakan cara menemukan nama brand yang baik. Oke, terus again gue masih baca di Instagram, Justip Citra. Agar usaha bisa terus konsisten dan bertahan lama, tipsnya apa? Tipsnya itu adalah sebisa mungkin lu ada jualan produk itu yang sifatnya evergreen gitu loh, atau yang sifatnya bukan hanya ikut tren doang. Terus juga kalau yang ada juga kan yang buka jas atau misalnya bikin produk tuh custom ya. Gue selalu bilang sih ke orang-orang yang jualan produk custom tuh, setidaknya lu mesti punya produk yang generik. Kayak misalnya contoh, misalnya lu jualan apa ya, contohnya lu tuh punya jasa ngeprint foto orang terus dibikin album. Nah, setidaknya lu ada jualan produk-produk lain atau kayak poster-poster yang tinggal dipajang di frame. Kayak contoh IKEA kan jual poster-poster yang cuma ukuran postcard kayak gitu kan, tapi udah ada frame-nya tuh lucu, tinggal lu panjang-panjang. Jadi tuh ada sesuatu yang ongoing. Terus kalau misalnya biar konsisten, bisnis biar bisa konsisten dan terus bertahan lama itu tergantung juga dari awal ngesetnya lu blueprint-nya itu gimana. Jadi bisnisnya itu cenderung bisa di scale up nggak? Scale up itu seberapa besar audiensnya gitu loh. Audiens yang bisa tertarik sama produk tersebut gitu. Jadi ya semakin besar masalah yang bisa lo pecahkan dengan produk lo, itu akan semakin luas jangkauan yang bisa lo itu, dan akhirnya semakin umur bisnis lo semakin lama. Gitu doang sih prinsipnya ya. Jadi bisnis yang baik itu menurut gua bisnis atau jasa atau produk, bisnis itu kan jasa atau produk ya, yang bisa memecahkan masalah, kayak gitu sih. Banyaklah masalah sehari-hari itu banyak banget yang sebenarnya bisa jadi ide gitu kan. Kayak contohnya, ini kembali lagi ngomongin Jepang nih misalnya. Orang yang pernah liburan ke Jepang itu dan sering sering pindah-pindah kota atau pindah-pindah lokasi kan lu pasti sering geret-geret koper tuh. Geret-geret koper, udah gitu naik stasiun karena taksi mahal sekali di sana kan. Sehingga ada tuh yang namanya Yamato Line. Nama perusahaannya Yamato, yang kalau lu keluar airport Haneda itu udah ada Yamato, dia tuh bisa kirim koper dari airport ke hotel lu. Bahkan dia kerjasama sama kayak 7-Eleven gitu, jadi semua 7-Eleven di sana orang kalau mau ngedrop koper, "Nih kirimin koper gue dong ke hotel," atau dari Tokyo, "Gue mau ke Osaka, kirimin dong koper gue." Jadi tuh bisa timbul ide bikin bisnis kayak gitu dan akhirnya besar sampai sekarang kayak gitu. Oke, jadi ya bisnis biar bisa konsisten ya kayak gitu ya, banyak lah. Oke. Arum Amalia pengen diajari Cici langsung tatap muka. Aduh, jangan dong, gue malu. Uca Sahia, Cici bikin buku dong Ci tentang bisnis atau loa. Gue itu gini ya, gue itu bukannya jadi gini, kalau gue sering tulisan mengenai law of attraction gitu ya, itu lebih ke arah sharing gimana proses pembelajaran gue mengenai law of attraction itu sendiri. Jadi bukan kesannya gue tuh pakar di law of attraction atau praktisi yang udah pasti
tiap hari mempraktekkan itu karena gue sendiri masih belajar, ya. Dan gue sendiri masih adalah sosok manusia yang kadang gue tahu ini salah gitu loh. Misalnya ada orang jahat ke gue, tapi gue merespon gitu, gue bereaksi gitu ya. Bereaksi dengan pengen apa ya, pengen menghukum dia lah kasarnya gitu loh. Itu sebenarnya secara law of attraction tuh nggak boleh. Tapi kadang yang namanya manusia biasa, kadang udah saking kesel-kesel, udah dipendem-pendem bertahun-tahun, udahlah nih orang, udahlah mesti dikasih pelajaran misalnya seperti itu. Padahal sebenarnya, jadi ini gue share aja lah ya, gue share contoh nih. Kadang misalnya kalian dijahatin orang gitu ya, mungkin difitnah orang gitu ya, diomongin orang ya, tapi kalian cuek gitu loh. Sebenarnya kalian cuek aja. Sebenarnya hidup kalian akan baik-baik aja gitu sih. Maksud gue ngerti nggak sih kalau misalnya lu tuh nggak merespon gitu loh. Jadi itu juga yang gue pelajari dari ilmu apa stoik ya, STOIC. Jadi ketika kita nggak merespon, sebenarnya hidup kita bakal baik-baik aja. Gue rada susah sih merangkai kata-katanya ya. Tapi memang sih setelah gue look back tuh maksudnya, jadi jadi orang ini misalnya udah ngejelekin gue udah hampir 3 tahun gitu ya. Tapi kalau gue perhatikan 3 tahun terakhir ini hidup gue lancar-lancar aja, bisnis gue masih berkembang segala macam bla bla bla. Jadi kejahatan dia itu nggak bikin gue bangkrut gitu loh. Kejahatan dia itu nggak bikin gue sengsara sampai terpecah belah secara keluarga atau hubungan dengan teman-teman yang emang mengerti gue gitu. Nah justru ketika gue akhirnya bereaksi gitu ya, yang ngapain jadi kesannya kayak nyari penyakit sendiri gitu, ngerti gak sih? Itu doang sih, jadi ya padahal gue tahu kalau secara law of attraction ya ngapain lo masuk ke lingkaran yang sebenarnya udah lo cuekin selama ini. Toh ketika lo cuekin, nothing happen to you gitu, maksudnya hidup lo baik-baik aja. Bahkan kasarnya kan kalau dalam agama Islam ya, katanya kalau ada orang ngejelek-jelekin lo jadi melunturkan dosa atau apa gitu ya, ya something like that lah, malah jadi kayak gitulah. Itu sih, jadi makanya kenapa gue nggak pernah terpikir untuk nulis buku tentang loa, karena gue juga pembelajar, bukan seseorang yang menasbihkan diri, oh gue udah pakar nih, gue udah paling ngerti segalanya, tuh enggak gitu. Oke. Tuh kan ada yang nanya kan nih dari aduh bacanya gimana sih? Cici kapan sering bikin konten YouTube lagi sama para pengusaha online? Pada doain gue deh biar bisa bikin lagi. Tapi dalam waktu dekat gue mau di-interview juga sama salah satu channel, channel Pecah Telur ya. Nanti Selasa ketemuan sama Om Agung Hartadi. Oke. Terus. Oke, yang di Instagram, ada lagi nggak nih? Imaitis Cici, bagaimana cara menentukan goals dalam bisnis biar kita bisa lakukan secara konsisten? Sebenarnya menentukan goal dalam bisnis itu, kalau misalnya kan sebenarnya secara teori itu orang harusnya bisa menentukan goal lu tahun depan mau gimana, 3 tahun lagi lu mau gimana. Nggak semua orang bisa menjawab itu loh. Bahkan gue sendiri kalau ditanya itu belum tentu secara gamblang tuh bisa jawab gitu kan. Jadi karena kenapa kita nggak bisa terlalu jawabnya gimana, perubahan terlalu banyak gitu. Perubahan apa secara apalagi yang mainnya online ya. Kadang bisa up banget, kadang tahu-tahu kalau misal contoh kayak kemarin tahu-tahu TikTok Shop tutup, jebret, hilang pemasukan yang tambahan pemasukan lain kan. Jadi things like that lah. Jadi kayak kalau gue prinsipnya gue itu kalau bikin goal biasa tuh cuma bikin goal mentok itu 3 bulan ke depan. 3 bulan ke depan ada sih goal tahunan, 3 tahunan karena kan untuk lebih ke arah formalitas perusahaan sih sebenarnya ya. Tapi gue memang setiap akhir tahun itu pasti akan menentukan goal setahun ke depan. Jadi di akhir tahun tuh kondisi sekarang, misalnya sekarang gini nih, kondisi Desember 2023 adalah A. Dan gue pengennya di kondisi Desember 2024 adalah B misalnya. Kondisi yang diinginkan. Jadi apa sih yang gue inginkan setelah setahun misalnya adalah A, B, C, D, E. Pokoknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti mulai tuh dipikirin cara mencapai nomor 1 gimana, nomor 2 gimana, nomor 3 gimana. Baru dipecah ke dalam bulanan. Misalnya katakan dalam setahun gue mau punya, ini yang gampang aja deh, misalnya gue mau punya tambahan duit 100 juta. Misalnya, ini gue biar gampang aja ya.
Gimana ya biar gue bisa dapat tabungan 100 juta di dalam setahun misalnya. Oh berarti kan 100, atau biar gampang 120 juta deh, 120 juta. Gimana ya biar gue bisa punya penghasilan tambahan 120 juta dalam setahun misalnya ya. Berarti kan tinggal dipecah dong. Oh berarti sebulannya gue mesti punya tambahan 10 juta. Gimana ya biar gue bisa punya tambahan 10 juta dalam sebulan? Berarti per minggunya 2,5 juta. Per minggunya 2,5 juta. Gimana ya biar bisa dapat 2,5 juta dalam seminggu? Oh berarti seharinya sekitar 700, sekitar tunggu 2,5 dibagi 7 sekitar berapa sih? Aduh kok gue jadi bego ngitung ya. 750.000 dibagi 7. Oh sekitar 100 ribuan ya kan. Nah gimana gue biar bisa punya duit segitu? Jadi itu semua tuh faktor kali kalau ngomongin duit. Ya kan, gimana mendapatkan 10 juta dalam sebulan? Itu bisa aja gue menjual satu produk yang harganya 10 juta, atau 10 produk yang harganya 1 juta, atau 100 produk yang harganya 100.000. Oh kayaknya lebih make sense yang 100 produk harganya 100.000 nih. Kenapa make sense? Karena kalau 100 produk gue cukup jualan 3 atau 4 produk dalam sehari. Jadi ketika lo breakdown, itu akan mempermudah otak lo untuk ngejar. Ketimbang semuanya tuh masih di awang-awang, something like that. Jadi kayak ketika lo pengen sesuatu, lo mesti bikin plannya itu hariannya, sampai ke hariannya tuh gimana, bulanannya gimana, mingguannya gimana, kayak gitu. Udah, gue sekarang lanjut lagi ke yang Facebook ya. Oke. Cici, saya sering punya ide bisnis, tapi pas sharing kok jadinya ciut ya, padahal akunya semangat sekali. Kenapa mesti ciut? Ya, lu mesti tahu dulu penyebab lo ciut itu apa. Apa yang bikin lo ciut gitu loh. Apakah respon orang? Apakah lo nge-share-nya ini pas di depan orang-orang, atau lo ngetik, atau gimana? Kalau misalnya menurut gue sih ketika lo posting masih posting aja ya. Kalau misalnya itu bentuknya posting ya, mau itu bermanfaat kayak atau enggak kayak bodo amat gitu loh. Yang penting kan menurut lu itu bermanfaat, dan menurut lu pengen share atau pengen apa gitu loh. Ya kan? Nah, bentar, gue ulang lagi pertanyaannya. Ci, saya sering punya ide bisnis tapi pas sharing kok jadinya ciut ya. Oh, oke. Ini tergantung juga. Lu lagi ngobrolnya sama temen lu yang mana, misalnya lu pengen buka restoran nih, atau pengen buka F&B, terus mau jualannya di GrabFood misalnya. Lu lagi ngomong sama orang yang selalu pesimis atau orang yang selalu optimis. Karena akan sangat bagus kalau kita itu, ini gue berkali-kali ngomong di setiap live gue ya, kita tuh dikelilingi oleh 4 tipe orang, 4 karakteristik orang. Orang yang selalu parno, ini karakteristik pertama, orang yang selalu parno nih ya, ini penting loh. Nanti lu kalau buka kayak gitu, kalau sepi gimana? Nanti kalau makanan lu di komplek ulasan jelek gimana? Ya itu pokoknya nih satu orang selalu parno terus. Nah, lalu bagusnya lagi kita punya satu orang lagi yang selalu penuh dengan ide-ide gila dan kreatif. Jadi dia orangnya penuh ide. Nah, biasanya orang yang penuh ide, kelemahannya itu adalah dia bagus di ide tapi kurang bagus di eksekusi. Tapi nggak apa, jadi lu ngobrol. Nanti orang ketiga adalah orang yang paling teliti. Jadi dia tuh akan meneliti semua resiko, keuangan, keuntungan, bahkan kalau resiko bangkrut, loss-nya berapa segala macam, teliti, di detail semua. Dan orang yang keempat adalah orang yang adalah eksekutor. Jadi kayak orang yang, yuk katanya lu mau buka nih, lu kapan beli bahannya? Jadi dia yang semangatin lu untuk action. Jadi coba deh, kira-kira dari 4 temen lu, dari teman-teman lu, orang yang paling mendekati karakteristik seperti ini apa? Jadi kalau dikelilingin 4 orang ini, hidup lu kalau bikin bisnis tuh enak lah. Jadi ketika lu lagi butuh apa, lu ada teman ngobrol gitu loh. Seperti itu. Ya jadi tergantung teman ngobrolnya ya. Kayak gitu. Fatia Asara, Cici gimana caranya supaya tetap fokus pada bidang yang sedang kita jalani karena kadang suka terkecoh. Ya sebenarnya kadang suka terkecoh itu ya kalau misalnya emang gini loh, kita itu terkecoh karena kita lagi tidak happy dengan bisnis yang kita jalani sekarang. Udah gitu doang sih. Ya nggak sih? Jadi pasti ada something wrong dengan what you do now sehingga lu bisa terkecoh. Entah omsetnya kurang gede, makanya lu terkecoh sampai omsetnya lebih gede. Something like that lah. Atau lu bosen, atau lu nggak ada passion di kerjaan lo sekarang sehingga lu ketika ngeliat orang lain ngerjain itu kayak simple banget.
kayak gitu. Sekarang sih menurut gue kalau misalnya emang gini loh, kadang kan ada pepatah peluang itu jangan dilewatkan, tapi ada juga pepatah yang kalau nggak salah bilang justru kasarnya tuh kayak awal kehancuran tuh ketika lu mencoba mengambil semua peluang, akhirnya nggak ada yang fokus. Tapi sebenarnya itu balik lagi ke diri masing-masing sih. Jadi kalau misalnya bisnis lu yang sekarang udah mulai stabil, lu carilah orang yang bisa jadi tangan kanan lu atau yang bisa misalnya kasarnya kalau lu sampai liburan 3 minggu atau sebulan, bisnis lu tuh tetap jalan karena ada orang ini yang bisa mirroring lo. Jadi lu coba fokus kembangin bisnis lu dulu sampai ada orang yang bisa fokus ke situ juga. Sehingga kalau misalnya lu ada peluang yang emang lu lagi kayaknya bagus tuh, kayaknya gue bisa tuh, kayaknya gue lebih bergairah di situ, lu bisa explore gitu loh tanpa mengganggu bisnis lu yang sekarang. Seperti itu sih. Ya. Ya karena ya ada peluang kalau emang itu adalah suatu kesempatan emas di mana lu merasa capable dan lu merasa ada gairah lu dan passion dan love lu di sana, kenapa mesti ditunggu lagi gitu sih maksud gua gitu ya. Tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan ya, jadi bukan secara impulsif langsung diambil gitu sih. Oke. Dari Naila Al-Farouk, Cici gimana cara narik investor ke bisnis kita, ada stepnya? Investor itu biasanya lebih tertarik ke sebuah bisnis yang jualan langsung ke end user karena lu punya kekayaan dari sisi data customer, ya gitu. Terus juga penjualannya itu mayoritas kalau nggak salah apa ya, gini deh, lu kalau mau tahu bisnis lu itu seksi atau enggak di depan investor, paling gampang adalah kalau misalnya lu yang jadi investor, lu akan tertarik nggak beli bisnis lo? Itu aja sih. Lu akan tertarik nggak invest duit di bisnis lo? Jadi dibalik aja. Gitu sih. Kalau lu sendiri, enggak sih kayaknya gue nyanyi-nyanyi sama ini ya gitu sih. Jadi kayak misalnya contoh kayak gue bikin produk nih, gimana ya biar produk gue dibeli orang ya? Misalnya gue mau jualan lipstick kasarnya katakan di harga 117.000 misalnya. Katakan gue mau jualan lipstick di harga 117.000. Gue akan mikir dong, kalau gue punya duit di dompet 120.000, gue akan milih brand apa ya? Akan kepilih nggak brand yang Lume Colors nih? Atau mendingan gue beli brand yang ini, yang lain gitu loh. Ya kan? Jadi gue selalu memposisikan diri gue di sepatu yang gue tuju gitu. Sepatu orang yang lagi gue targetin. Kalau misalnya gue sendiri, kalau gue punya duit 120.000, gue kayaknya daripada beli brand itu, gue mendingan beli brand ini, ya berarti ada sesuatu yang harus gue improve lagi di brandnya gue, something like that lah. Oke. Suka banget penjelasan Cici. Thank you. Naila Collection, Cici aku kan penjahit rumahan yang pesan baju, jadi lumayan ada terus. Tapi aku mau ngembangin ke lebih maju susah ya, jadi waktu habis ngerjain PO soalnya belum punya karyawan. Yaitu karena belum punya karyawan. Memang tidak gampang, tapi bukan berarti impossible untuk dilakukan. Jadi bukan tidak mungkin, tapi memang tidak mudah untuk mencari tukang jahit lah. Karena gue punya beberapa teman itu penjahit ya. Maksudnya punya bisnis konveksi dan selalu kendalanya adalah katanya tukang jahit ya Cia, gampang banget dibajak katanya. Tempat lain nawarin cuma lebihin 1.000 perak per apa gitu kalau nggak salah, per pola atau apa langsung pindah atau kayak gitu loh. Gue juga nggak gitu paham. Jadi kalau menurut gue untuk Naila, karena gue sendiri kan tidak bermain di bidang konveksi, jadi gue nggak mau sotoy, tapi menurut gue coba deh, ada teman gue juga Andre Kokowis ya, Andre Kokowis itu kan yang punya pabrik My Fashion Grocer dan dia memiliki 500 penjahit. Istrinya Catherine baik banget, mereka berdua baik banget dan mereka sangat welcome kalau ada yang mau belajar gitu loh ke mereka. Jadi lu bisa tanya-tanya gimana sih caranya biar bisnis tuh bisa berkembang, bisa karena ini udah urusannya tuh human resource gitu loh. Penjahit itu ya itu gampang banget dibajak bla 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 bla. Gimana sih biar penjahit ini sistem pembagian komisi lu gimana atau apa segala macam. Karena memang lu akan susah maju kalau semuanya masih one man show ya. Terus ada lagi Christy Basil. Christy Basil itu kan juga dia mulai bikin konsep, kalau nggak salah nama brandnya dia Vesco Vesco ya yang di Shopee tuh. Lupa gue nama dia jadi selain jualan custom, dia juga jualan baju-baju jadi gitu dan dijual di Shopee
kayak gitu. Tapi dia ada personal branding-nya kuat banget dengan di TikTok, jadi makanya itu semuanya ngebantu lah. Belum mandi, gue belum mandi. Dari Yaya, Cici, saya background guru, memutuskan untuk berhenti dan fokus kelola bisnis retail. Sekarang lagi mau cari peluang jadi konten kreator, sekaligus sekarang lagi fokus buat beberapa produk. Tapi aku ngerasa kok banyak banget yang mau aku coba. Menurut Cici, work nggak sih kebanyakan produk dan planning gini? Lagi mau fokus buat beberapa produk dan lagi mau coba cari peluang jadi konten kreator. Mendingan jadi konten kreator dulu, pasarin produk orang lain dulu ya, sebelum bikin produk. Oke, jadi nanti dari ketika bikin konten, mulai berasa tuh jadi konten-konten apa sih yang menarik. Oh ternyata ketika gue lagi masarin baju bahkan, bukan atau ketika gue lagi masarin skincare, atau ketika gue lagi masarin kosmetik gitu loh. Sehingga dari situ tahu audiens yang terbentuk tuh adalah audiens yang menyukai produk yang lo pasarin tuh produk apa. Ya kayak misalnya ketika lo pasarin produk pakaian, itu kan akan menjadi ide nanti lo akan bikin produk apa gitu. Ya toh? Jadi kalau menurut gue, coba satu-satu dulu, jadi konten kreator dulu, dan untuk meminimalkan resikonya, jangan buru-buru main bikin produk dulu. Kan bikin produk kan ada minimum quantity lah, ya toh. Kecuali lu sementara kalau lu jualan produk orang lain dulu, lu setidaknya ada gambaran ketika lu lagi live, berapa orang yang beli, terus penolakan-penolakan orang yang nggak jadi beli atau cuma check out doang, cuma masukin cart tapi nggak check out tuh karena apa? Apakah karena harganya kemahalan? Apakah karena warnanya yang dia cari nggak ada? Misalnya karena harganya kemahalan, tapi dia suka modelnya atau produknya ya, berarti lu mungkin akan bikin produk dengan bahan yang kualitasnya lebih rendah dikit, sehingga harganya lebih terjangkau. Jadi hal-hal seperti itu yang lu ada experience dulu, itu yang akan menjadi bekal pengalaman lu ketika bikin produk. Karena hierarki untuk orang sampai bikin produk itu tuh adalah hierarki teratas. Resikonya terlalu gede kalau lu baru mau mulai bisnis langsung bikin produk. Lu nggak punya customer, lu nggak punya pengetahuan customer lu maunya seperti apa, itu benar-benar terlalu beresiko ya. Kecuali lu punya pelurunya banyak. Peluru banyak tuh maksudnya lu punya tabungan dingin tuh banyak lah, yang kasarnya kalau ini nggak jalan lu bisa ambil yang lain lagi, ambil yang lain, terserah. Oke. Albi Tandra, Cici biasa kalau mengalami keraguan-raguan dalam membuat keputusan, apa yang biasa dilakukan? Berdoa. Jadi keraguan-raguan di dalam hati itu juga, lu juga jangan kesampingkan kenapa lu sampai ragu gitu sih? Kan ada insting kan? Insting, kenapa? Apa yang bikin ragu ya? Kayak gitu loh. Nah, dan ya coba tanya ke orang yang pro dan kontra. Jadi jangan, misalnya lu udah ragu, lu mencari pembenaran untuk keraguan lu ya percuma. Itu berarti lu emang dari awal udah nggak mau jalan di itu bisnis atau di dalam keputusan itu, ya. Kayak contoh ekstrim misalnya bahaya merokok. Tapi lu perokok misalnya. Tapi lu perokok gitu ya. Lu perokok nah, terus lu pengen berhenti ngerokok, cumanya kayak akhirnya lu mencari-cari orang-orang yang sama-sama perokok untuk membenarkan alasan lu untuk tidak berhenti merokok, ya sama Sami Mawon kan, ngerti nggak sih maksud gua? Ya jadi ketika ngobrol tuh, makanya kenapa kalau contohnya di Facebook atau di Instagram, misalnya gue lagi posting status mengenai opini gue, terus ada yang ngedebat, itu justru gue suka loh. Karena ya memang gimana ya, jadi pemikiran kita tuh nggak cuma lurus, maksudnya tuh kayak pemikiran kita tuh jadi lebih berkembang, lebih kritis ketika kita open untuk mendengarkan opini orang lain, segala macam dan lain-lain. Ya seperti itu. Tapi ujung-ujungnya kalau misalnya lo udah punya belief system atau prinsip yang kuat ya, lo kan pasti penasaran, bisa nggak ya nih orang menggoyahkan prinsip gua, misalnya apalagi sekarang mau pemilihan presiden nih. Misalnya lo udah mau milih siapa gitu, milih seseorang lah, milih misal dari A, B, C, lo mau milih si C atau milih A atau milih si B. Nah, kalau gue mungkin akan bertanya ke temen gue yang milihnya yang lain gitu loh. Gue pengen tahu dong sudut pandang dia, kenapa sih dia milih itu gitu kan. Tanpa gue menghasut dia untuk mengikuti pilihan gue, ya enggak. Karena gue emang pengen tahu aja. Kayak gitu, kenapa lu pilih itu? Oh oke. Kenapa lu gak pilih si ini? Kenapa lu gak pilih si Ono? Jadi setidaknya tuh kita kaya akan data gitu. Ya, kayak gitu sih. Kampung Deso. Cici gimana caranya memutarkan duit di saat produksi pabrik? Sebelumnya ambil produk dari marketplace, di mana stok untuk 1 minggu.
Sekarang kalau di pabrik harus stok untuk 1 bulan langsung. COD dicairkan seminggu sekali, sedangkan kalau COD kan nggak semua langsung cepat cair. Saya ingin dari pencairan COD itu bisa buat itu. Ini mau nggak mau ya lu udah mesti punya tabungan, dana talangan lah kasarnya, dana talangan ya sebutan. Jadi buat yang nggak tahu dana talangan itu adalah orang yang kayak contohnya klien-kliennya itu kayak government atau pemerintah yang mungkin bayarnya itu baru 3 bulan baru dibayar. Sehingga kan lu mesti punya dana buat bayar ke pabrik dulu kan. Sekarang gini, kalau dari sisi gua akan negosiasi ke pabrik sih. Negosiasi untuk bayar mundur gitu loh ya. Atau kalau misalnya si pabrik itu stok 1 bulan, ini ya, jadi cara negosiasi bisa gini. Misalnya di si pabrik itu kalau lu pesan sama dia mesti stok 1 bulan, ya kan? Lu ngomong gini, oke deh pabrik, misalnya yang punya pabriknya atau orang marketingnya namanya si Dudu misalnya. Pak Dudu, ya udah Pak Dudu, saya nyetok nih 1 bulan, nggak apa-apa. Saya DP 50% nih Pak Dudu, gitu kan. Pak Dudu bikin ya buat stok saya 1 bulan. Ya kan, jadi baru DP 50%, belum pelunasan ya. Jadi setidaknya kan duit lo nggak terlalu gimana. Tapi nanti pas Pak Dudu, Pak Dudu boleh ya Pak, begitu barangnya udah jadi sebulan, setelah sebulan jadi, boleh lah ya Pak ya, kan saya udah bayar 50%, ya saya akan membayar barang yang saya ambil aja. Misalnya barangnya untuk sebulan itu stoknya ada 1.000 piece. Kan lu masih pegang nih Pak Dudu nih 50%-nya gue. Sekarang gue cuma mau ngambil 250 piece, gue bayar kok 250 piece-nya. Bayar 250 piece, ambil dong. DP-nya masih dipegang Pak Dudu, jaminan dia dong. Kalau nggak nanti dia pikir kita nggak lunasin. Nanti minggu ini udah habis, tinggal ngambil lagi 250 piece lagi, 250 piece. Jadi itu cara mengatur biar duit itu nggak langsung gede di awal. Jadi itu ada perputarannya lebih enak, ya, gitu. Jadi sebenarnya hampir rata-rata orang tuh ketika mau negosiasi tuh takut ditolak. Padahal mah rata-rata mereka semua orang tuh bisa dinego loh. Itu aja sih. Kitanya aja yang terlalu khawatir, kayaknya nggak mungkin bisa deh Ci, soalnya peraturan pabrik Ci, soalnya begini begitu. Alah, hampir semua pabrik yang dealing sama gue dari sejak gue masih kecil, MOQ kecil banget ya, bukan MOQ gede, itu bisa dinego semua kok. Oke. Oke guys, yang di Instagram udah ending karena ternyata gue udah live 1 jam ya. Jadi kayaknya yang tinggal di Facebook doang. Jadi ternyata kalau yang di Instagram itu begitu live-nya udah 1 jam langsung cetrik hilang gitu loh. Tapi untuk Kampung Deso udah beres ya. Bentar, tunggu bentar. Ini gue baca announcement dulu dari StreamYard. For the stream, oke. Oke. Oh, berarti kalau gue masih mau continue live di Instagram, gue harus masukin stream key-nya lagi, RMTP-nya lagi. Niko yang nanya udah banyak banget. Udah ya, stop yang nanya ya. Stop yang nanya, gue jawab yang, ya jadi pertanyaan terakhir dari Lau David, Ci main kripto juga? Enggak, gue gak main kripto. Setelah David Lau, gue gak akan jawab pertanyaan lagi. Oke, Usti Badi Fitri Lahir Bamor. Cici kalau misal postingan Facebook nih, kata Cici posting aja sih selagi kita merasa yang kita sharing itu bermanfaat. Nah, kalau misalkan ada embel-embel jualan itu interaksinya pasti rendah, baik like maupun komen. Tapi kalau tentang keluarga banyak yang like dan komen. Menurut Cici ada saran tips postingan buat kita yang punya jualan nggak mengganggu orang, tapi mereka tetap bakalan baca atau suka sama postingan kita. Mau siapapun, mau influencer, mau siapapun ketika posting jualan biasanya live-nya sepi, ya kan? Atau biasanya komennya dikit. Ya toh, kalau nggak percaya coba aja cek di Instagram atau di TikTok gitu ya, yang biasanya view-nya gede banget sekalinya dia posting jualan atau di endorse, pasti view-nya rendah gitu loh, nggak tinggi lah, ya. Karena apa ya? Itu udah hukum alam sih, udah human nature. Jadi tapi tetap kalau menurut gua gini. Kalau gue sih selalu menyarankan mitra-mitra gue ya, lu kalau posting di Facebook atau posting di sosmed mah posting diri lu aja gitu loh. Paling sesekali kayak perbandingannya 7:1. Jadi 7 yang emang postingan biasa, 1 barulah jualan gitu loh. Nah, selebihnya kalau lo mau tetap update-nya tuh di story, di reels, di pokoknya yang di videonya gitu. Ya. Sebenarnya tuh hal-hal simple kayak misalnya cuma
update testimonial, atau misalnya banyak yang beli produk lu di marketplace, terus ada yang kasih ulasan, lu screenshot, ya kan, lu posting di story, kayak gitu. Ya kan, atau jadi cuma update-update di story aja, karena orang itu rata-rata kepo di story. Contoh kalau gue posting story di IG gitu ya, yang nge-view itu bisa sampai 10.000 sampai 12.000 gitu. Follower gue di IG cuma 155.000 lah, karena kan gue hampir nggak pernah post apa-apa di Instagram tuh, jarang banget lah. Terus tapi kalau ketika gue post sesuatu, paling yang ke-like cuma 1.000 orang, ya kan. Paling kadang cuma 400 orang gitu, karena memang gue nggak terlalu aktif di Instagram. Tapi kalau posting story yang nge-view udah langsung di atas goceng langsung. Karena orang memang rata-rata itu demennya stalking. Stalking ketimbang langsung bertamu ke rumah orang gitu loh. Bertamu tuh kan ngetik komen, ya nggak sih? Tapi kalau di Instagram kan cuma, ngerti nggak? Maksudnya kayak gitulah. Ya jadi cara jualannya ya lewat stories, oke? Nah stories itu ya upload lah di WA, upload lah di Facebook, di TikTok, di Instagram. Jadi semua reels kena kayak gitu. Banyak lah yang bisa di-share. Atau ya kalau misalnya mau diseling ke postingan ya, ada nggak sih yang jam segini udah capek, udah ngantuk, anak udah bla bla bla, tapi aduh masih pusing ngerjain kerjaan atau misalnya masih pusing apa gitu. Jadi diselip-selipin dikit juga bisa kayak gitu. Banyak cara lah sebenarnya. Ardina Indah, Cici anggaran branding produk, IT, mesin antrian seperti smartboard, alat live selling, Videotron, video wall, target pasar, instansi dan corporate yang sesuai dengan zaman sekarang dan sesuai target, saran ke platform mana dan pakai ads apa. Ini masalahnya lu jualannya tuh target pasarnya ke instansi dan corporate. Kalau menurut gue instansi dan corporate itu, mereka itu selalu comparison-nya dengan marketplace. Jadi produk lu itu wajib ada di marketplace. Itu sih. Dan kalaupun lu beriklan ya ya sama lah, iklan mah pasti kalau enggak di TikTok boleh. Jadi TikTok itu walaupun kesannya audience yang bisa dibilang tuh tidak semampu audience yang di YouTube, di mana, di Facebook atau di Instagram gitu ya. Tapi kan kayak gue aja nge-scroll TikTok gitu. Kayak siapa sih sekarang yang pekerja kantoran yang orang purchasing-nya yang nggak punya akun TikTok cuma buat nge-stalking gitu. Jadi kalau distribution channel tetap menurut gue sih di semua channel. Semua channel nanti lu tinggal lihat aja conversion-nya gimana. Tapi yang pasti di marketplace lu harus ada, karena rata-rata orang purchasing ya itu pasti comparison harga itu selalu lihat di marketplace, ketimbang kalau dulu kan ada yang namanya indotrading.com lah segala macam. Jadi tapi begitu lo postingnya di marketplace, lo mesti tulis yang jelas di deskripsi untuk instansi atau untuk ini untuk mendapatkan penawaran yang lebih baik bla bla bla, bisa email kemana atau apa kayak gitu, atau bisa tinggalkan apa nomor handphone atau apa segala macam kayak gitu gitulah. Oke. Cici live-nya jangan gue nggak pernah hapus live sih. Biasanya live yang gue hapus tuh kalau pas gue ngeliat kok muka gue aneh ya. Misalnya, kok gue gendut ya di situ, gue hapus. Maklum lah, cewek mama. Peduli setan lah isinya, kalau gue hanya aneh di situ gue hapus. Oke. Rufi, gimana caranya Ci biar karyawan loyal dan awet sama kita? Karena kadang gue nggak lama ketika karyawan udah mulai mahir pasti resign. Dan kita harus mulai awal coaching lagi karyawan baru. Itu udah human nature. Ya apalagi udah seperti Gen Z sekarang ya. Gen Z itu ya ibaratnya udah yang lahirnya itu di atas tahun 2000. Jadi 2001, 2002, 2003. Itu generasi Z ya, Gen Z. Jadi sebenarnya adalah setiap karyawan, gue itu selalu prinsipnya gini sih, selalu gue kalau di kantor gue itu adalah ya dari awal masuk itu udah ada kontrak ya, udah ada perjanjian kontrak kerja ya, di mana sistem gajinya di kantor gue itu adalah 75-25, 75% dan 25%. 70%, 30% bahkan.
Jadi 70% itu gue kasih di tanggal 1, 30%-nya gue kasih di tanggal 15. Ya. Apakah itu menyalahi undang-undang? Enggak, karena ada perjanjian kerjasama dan dia setuju. Ya. Jadi misalnya gaji dia 10 juta misalnya. Ya udah, pas di tanggal 30 atau di akhir bulan, lu dapat 7 juta nih. Nanti pas di tanggal 15, lu dapat 3 juta lu. Ya toh? Jadi, kalau misalnya dia pas di akhir bulan udah dapat 7 juta, terus tato besok yang ngilang, resign mendadak, maksudnya nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak mau ngikut peraturan kantor yang harus ada 1 month notice, ya kan? Berarti kan 3 jutanya hilang. Dan itu di kontrak kerja ada. Ya, jadi dia udah menyetujui gitu loh. Kayak gitu. Jadi lu masuk baik-baik ya, lu keluar baik-baik. Nah, kemudian juga gimana caranya biar lu tuh nggak selalu pusing ngajarin orang baru. Ya kalau gue puji Tuhan kan memang karyawan gue juga udah mulai makin banyak ya, sehingga gue maksudnya memiliki kapabilitas untuk bisa meng-hire 2 orang untuk satu posisi. Maksudnya kalau CS gitu kan bisa hire 2 orang, bukan cuma 1 orang. Sehingga karena setiap divisi pasti ada minimal 2 orang, jadi ketika satu hilang ada 1 orang yang ngerti kerjaannya itu apa, jadi dia ngajarin. Jadi konsepnya itu tuh udah kayak kasarnya tuh kayak piramida MLM gitu loh. Misalnya gue nih, ini gue 1, gue ngajarin ke 2 orang. 2 orang ini akan ngajarin lagi ke 2 orang, 2 orang. 2 orang lagi akan ngajarin lagi 2 orang, 2 orang, 2 orang, 2 orang. Jadi tuh semuanya tuh sama-sama memiliki pemahaman yang serupa lah. Dan pasti kenapa 2 orang ini gue selalu mintanya, misalnya katakan gue punya customer service itu ada si A dan si B. Namanya si A sama si B misalnya. Anggaplah si Ani sama si Budi. Misalnya sama-sama customer service. Gue akan bilang nih ke si Ani, kalau lu lagi ngambil cuti, si Budi mesti bisa ngerti kerjaan lu. Kalau nggak lu nanti nggak cuti-cuti loh, setahun lo nggak bisa cuti. Walaupun lu punya hak cuti, tapi lu juga mau ngambil juga lu mungkin karena merasa tanggung jawab sama kantor. Jadi aduh gimana kerjaan masih banyak tapi gue mau ngambil cuti kayak gitu. Dan Budi, lu kalau misalnya cuti juga si Ani mesti ngerti kerjaan lu. Jadi setidaknya tuh minimal ngerti 60% lah dari kerjaan subordinate-nya atau kerjaan partnernya. Gitu sih. Nah, setelah itu juga bagusnya setiap kali lu ngajarin seseorang itu ada videonya. Ya ada videonya ya. Jadi video gue tuh paling suka bikin SOP itu kalau misalnya ada pengajaran segala sesuatu tuh bentuknya video. Jadi kalau ada karyawan baru itu ada di Google Doc gitu ya. Misalnya karyawan baru nih, gue karyawan baru belajar customer service. Ada tuh di Google Doc linknya, link videonya. Hari pertama, gue mesti nonton video ini. Oh, karena ini untuk bagaimana cara menjawab customer. Nanti hari kedua gue mesti ngerti ini. Jadi kesannya kayak e-learning tapi di dalam sebuah perusahaan. Sehingga itu jadi SOP. Ya, jadi lu gak capek ngajarin berulang-ulang. Nah, ketika dia udah belajar gitu kan setidaknya misalnya si Budi resign masih ada si Ani. Dia bisa nanya si Ani kalau ada yang gak ngerti. Gitu sih. Gitu. Jadi ya mentoring. Ori Kato, Cici bagaimana cara men-scale up usaha? Saya bergerak di bidang mom and baby shop. Omset bulanan 5-12 juta. Cuma modalnya itu minim, jadi saya beli dikit-dikit, laku, jual, beli lagi, dan seterusnya. Nah, sekarang saya coba kredit barang biar stok banyak sekalian. Gambaran cicilannya di hitungan angka itu saya mampu. Gimana pandangannya, Ci? Yang cara yang dilakukan udah benar selama cicilannya mampu ya? Terus bagaimana cara scale up? Ya cara scale up itu, scale up kan macam-macam. Kalau misalnya lo sekarang bergerak di bidang mom and baby shop-nya secara online, ya scale up itu macam-macam ya, bisa lo memperbanyak produk, memperbanyak variasi produk, atau lo buka di yang nggak usah ada tambahan modal, ya lo bisa buka di platform yang lain juga. Atau lo bisa juga coba bukan endorse kayak gaji orang untuk live streaming gitu. Itu kalau scale up secara omset, yang secara operasionalnya nggak terlalu banyak di scale up. Jadi kan orang ketika mau scale up secara penghasilan kan biasanya kan operasional juga harus di scale up dong. Kasarnya lo kalau omset 12 juta, karyawan lo 3 orang, ketika omset lo 120 juta, karyawan lo kan bisa jadi naik berapa kali lipat gitu loh. Ya jadi banyak lah, gue juga bingung ngejawabnya bagaimana ya. Men-scale up ya bisa juga variasi produk, misalnya bidang mom and baby shop, coba juga mulai bikin produk sendiri bisa. Misalnya selama ini jualan produk orang lain.
Nah, sementara audience itu yang sudah terbentuk adalah mom and baby. Lu bisa bikin produk sampo bayi, bahkan bisa juga. Lu bisa bikin produk apa? Bikin kain tuh yang gendongan kain cukin yang kayak gimana, atau lu mungkin bisa tergerak bikin produk yang buat bantal ibu hamil yang bentuknya bulat kayak U gitu tuh. Jadi bisa tergerak juga untuk bikin produk sendiri, karena audiens lu sudah terbentuk adalah ibu-ibu. Lu bahkan bisa juga jual vitamin anak, atau kalau misalnya nggak mau ribet bikin produk, lu bisa juga mulai explore just tip, misalnya lu lagi jalan-jalan ke Bangkok, atau jalan-jalan ke Jepang, atau jalan-jalan kemana gitu ya. Kan banyak tuh vitamin-vitamin, ya tapi itu resiko sih, karena kalau itu lu bisa mesti ada izin lah sebenarnya. Jangan-jangan gue malah mengajarkan yang aneh-aneh. Itu biasanya kalau just tip kayak gitu orang nggak nongol di marketplace, biasanya via Instagram atau WhatsApp. Tapi ya kayak gitulah gambarannya ya. Oke, Rosario Celia Sevin, namanya ribet ya. Wah, thank you Ci. Ci, aku punya 4 toko online semua dropship semua, tapi yang gitu setahun yang lalu hingga sekarang tinggal sedikit sih belum merombak toko, entah background dan perubahan harganya, kadang jenuh, berhenti, capek, mata kadang pedih, kena radiasi, kalau aku sakit kayak kemarin batuk flu nggak sembuh-sembuh, kena serangan tomcat. Oh, gue pikir mau nanya. Semangat terus ya, Sevin. Ya, semangat terus. Ya. Dan gue cuma mau share aja buat kalian yang saat ini masih dropshipper, mulai deh, jangan berhenti jadi dropshipper, tapi mulailah tergerak untuk bikin produk juga. Ya, karena makin ke depan itu jadi dropshipper itu makin sulit menurut gua. Ya, karena rata-rata marketplace, socio commerce, mereka itu lebih mau mensupport pemilik brandnya langsung gitu, ya. Jadi kalau misalnya sekarang masih banyak banget, maksudnya kalau misalnya sekarang penghasilan dropshipper-nya masih bisa diandalkan banget, oke lah, anggaplah itu jadi sapi perah kalian di saat ini, tapi ditabung gitu loh. Jangan sampai seterusnya, maksudnya jadi lu ada backup plan untuk one day lu punya produk sendiri, gitu ya. Kain spray meteran deh. Si Cici gimana membuat pembeda dari produk kita di antara produk-produk yang sejenis? Kan yang bisa bikin spray banyak, Ci. Gimana biar produk saya punya nilai lebih? Sebenarnya tergantung gimana ya, bisa juga main di bahan, ya nggak sih? Main di merek, kasih merek gitu loh. Jangan cuma misalnya mereknya merek Desi Mulberry gitu kan. Yang setahu gue yang lagi terkenal itu kan sekarang bahan mulberry silk ya, yang katanya jadi halus banget, terus di muka juga nggak nempel atau apa segala macam kayak gitu loh. Kok di muka nggak nempel sih? Kalau lu lagi pakai skincare, kenapa gitu loh muka lo jadi halus gitu. Ya, jadi kalau membuat pembeda, kalau menurut gua sih spray ya. Spray ya. Apa ya? Gue juga bingung ya. Kalau buat jadi pembeda, sebenarnya agak ribet juga ya. Gue juga masih belum ada ide. Tapi tadi terlintas, bisa nggak sih lo explore, bisa bikin masukin busa kayak tambahan microgel gitu ya. Jadi lo bisa bikin bed topper gitu loh, topper yang ranjang. Kan kasur nih, kan kadang ada kasur tuh udah ada yang kekerasan, tapi lo pengen tambahin topper biar lebih empuk gitu kan. Jadi bikin itu kan semi bed cover kan. Nah, terus lo kasih merek yang pas itu, lo kalau bikin bikin sesuatu ada mereknya lah. Terus iya sih. Gue jujur sih, kalau gue beli spray itu memang gue nggak pernah loyal ke satu produk karena gue bikin. Karena spray di rumah gue itu semuanya warnanya putih. Nggak pernah ada warna-warna beda. Selimutnya putih, guling, spray, bantal putih. Kecuali pasti kan ada ornamen kayak bantal kecilnya, bantal yang panjangnya segini, ada yang kotak, itu yang barulah warna-warni gitu. Jadi bisa dibilang, terus juga bahannya sama semua. Gue pakai bahannya itu mulberry silk tadi. Gue bikin sama salah satu agent Lume yang ternyata dia punya bisnis bikin spray juga. Gue pakai bahan mulberry silk, bikin sama dia. Udah sih. Jadi memang agak bingung kalau menjadi suatu nilai pembeda ya. Ya paling makanya kalau menurut gue yang bisa menjadi nilai pembeda adalah ketika lu bikin brandnya gitu. Jadi ketika lu sekalian pasarin dan orang-orang juga, lu pakai brand ini enak nih. Itu bisa lebih menjadi sebuah pembeda sih menurut gua gitu. Oke. Oke.
Oke. Ci, reseller sama dropshipper itu sama ya, Ci? Reseller itu artinya kan penjual yang menjual produk kembali. Dropshipper itu adalah anaknya, jadi reseller itu terdiri dari 2. Reseller itu kan artinya menjual kembali. Menjual kembali tergantung dari cara dia punya produknya. Ada yang dropship berarti produknya ada di ada di mana? Ada di penjual aslinya. Tapi kalau yang stokis berarti produknya dia taruh stok di rumah dulu untuk dikirim ke customer-nya. Ya, jadi dropshipper sama, jadi gimana sih? Reseller itu mitra lah. Mitra itu disebutnya reseller. Agent itu disebutnya reseller. Ya. Nah, jenis reseller itu ada 2, ada stokis yang nyetok sama dropshipper yang tidak nyetok. Udah gitu doang. Cuma beda reseller. Ya gitu ya. Oke. Enggak, gue belum mandi. Gue terakhir mandi itu, ini sekarang hari apa sih? Sekarang tuh hari apa ya? Sekarang hari Jumat. Ah gila. Gue pikir hari ini hari Rebo. Oh my god. Sekarang hari Jumat. Berarti gue terakhir mandi itu Rabu siang deh. Rabu siang. Iya. Oke guys, thank you ya semuanya. Bye. Bye-bye.